Halo pemirsa, akhirnya saya kembali lagi menjumpai Anda ya di podcast untuk Jawa Timur dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini lagi-lagi saya akan ngobrol nih ya sama Komisi C DPRD Jawa Timur. Di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Hermin SPDI MPD. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sudah sumringah ya untuk siap memberikan informasi terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aset daerah di Jawa Timur. Beliau ini adalah selain sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra Dapil Lumajang dan Jember, sekaligus sebagai Ketua Umum Serikandi Laskar Sholawat Nusantara dan Dewan Pengurus Pusat Laskar Sholawat Nusantara. Baik, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya nih pemirsa, terkait dengan optimalisasi pajak atau gimana ya caranya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa meningkatkan pajak dengan cara mempermudah sistemnya, transformasi sistem pembayarannya dan sebagainya begitu. Salah satu pemasukan PAD itu adalah dari aset daerah ya Bu ya. Betul sekali. Baik, ini kalau kita lihat aset daerah di Jawa Timur ini sebenarnya kan banyak Bu ya. Betul. Jawa Timur juga luas. Nah, kalau boleh disampaikan begitu Bu ke pemirsa juga, sebenarnya Jawa Timur ini selain tanah punya aset apa aja sih Bu? Sebelum kita berbicara jenis aset yang ada di Jawa Timur, tentu awal mulanya kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya kondisi aset yang ada di Jawa Timur itu. Nah, langkah awal untuk mengetahui kondisi aset di Jawa Timur ini, tentu yang pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dulu semua aset yang ada di Jawa Timur itu ada apa saja. Yeah. Gitu ya. Contoh misalnya di situ ada properti, kemudian ada infrastruktur, kemudian lagi juga ada sumber daya alamnya. Nah, kalau berbicara dengan yang tadi disampaikan bahwasanya apa saja sih aset-aset yang ada di Jawa Timur, itu sebenarnya ada dua komponen ya, di mana ada aset tetap dan ada aset lancar. Salah satu aset tetap itu adalah dari tanah. Nah, sampai hari ini untuk tanah ini di Jawa Timur itu ada sekitar 4.667 bidang tanah, di mana yang 3.559 itu sudah bersertifikasi dan yang 1.068 itu masih belum bersertifikasi, seperti itu. Baik, 3.599 yang sudah bersertifikasi, sisanya belum. Nah, belum. Ini statusnya apakah akan menuju bersertifikat atau legalitasnya akan sempurna atau bagaimana? Ya ini kalau untuk mengupayakan itu harusnya sudah ada yang ditangani. Bagaimana caranya yang 1.068 itu bersertifikat juga, seperti itu. Apa sih Bu yang sebenarnya jadi tantangan? Karena sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang sudah bersertifikat, ini kan ada sepertiganya ya Bu ya. Sepertiganya ada 1.000, tapi 1.000 itu juga bukan angka yang sedikit Bu. Ya. Apa yang menjadi tantangan 1.068 aset tanah di Provinsi Jawa Timur ini belum ada legalitasnya? Sebenarnya tuh kalau berbicara terkait tantangan, tapi itu lebih pada dulu ya sebenarnya, kendala. Kendalanya apa di lapangan itu? Ya kurangnya identifikasi di lapangan. Coba diidentifikasi dulu. Aset pemerintah ini ada berapa di Jawa Timur? Kemudian yang bersertifikat berapa? Kemudian yang nggak bersertifikat berapa? Terus bagaimana tindak lanjut dengan aset yang nggak bersertifikat ini? Karena nanti baru ketemu tantangannya. Kalau sudah nggak bersertifikat, otomatis kan itu tidak bisa nanti menarik investor untuk menaruh saham di daerah kita kan gitu, karena nggak jelas, legalitasnya nggak jelas gitu. Nah untuk menjelaskan itu maka menjelaskan itu maka aset-aset ini harus tertata dan dipetakan berdasarkan bidang-bidangnya, supaya nanti kita itu bisa memilah-milah ini. Oh ini bidangnya ini bidangnya ini, seperti itu. Oh berarti yang jadi kendala itu adalah data selama ini. Berarti ada identifikasi harusnya. Gitu. Berarti kalau misalkan usulan dari Ibu Hermin sendiri dari Komisi C DPRD Jawa Timur, ini apa yang perlu digenjot lagi nih oleh Pemprov Jawa Timur? Turun langsung ke lapangan, adakan pendataan yang akurat, kemudian petakan sesuai dengan usahanya, agar supaya nanti bisa menarik investor untuk menanam saham di Jawa Timur. Kalau selama ini seperti apa Bu? Selama ini ya ada sih, cuman nggak begitu signifikan buktinya. Selama ini yang lebih banyak menaikkan PAD itu kan sektor lain, termasuk ya dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, gitu. Betul, seperti itu. Benar. Bisa sebenarnya kalau kita bicara soal aset pemerintah Provinsi Jawa Timur itu banyak sekali gitu ya. Sumber daya alam salah satunya yang disebutkan oleh Bu Hermin tadi ya. Tapi
ada juga mungkin potensi-potensi yang bisa dicapai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya kalau misalkan aset itu bisa dioptimalkan, itu keuntungan atau benefit yang bisa didapatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh sampai berapa, Bu? Kalau aset tanah aja ya Mbak ya, kalau sampai itu dikelola dengan maksimal itu sampai Proyeksinya 58 ya, sampai 58,6 triliun tuh Mbak. banyak ya. Kalau itu dikelola dengan maksimal tuh ya. Dari aset tanah saja. Tapi Belum justru aset-aset yang lain. iya benar. Tapi justru selama ini belum Belum mencapai optimal itu. dan juga belum tercapai adanya hal tersebut gitu, Bu. Kemudian kalau sudah terdata nih, Bu, dan kemudian dipetakan berdasarkan bidang usaha, lalu juga RT RW-nya jelas, legalitasnya juga jelas. Ini apa, Bu, yang akan diterima sebenarnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama juga untuk kesejahteraan masyarakat ya? Ya, kalau itu sudah dilakukan ya, apa menteri macam itu sudah dilakukan, maka dengan mudah kita akan bersinergi dengan investor. Tentu itu dulu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita itu berinvestasi dengan investor yang ada, yang tentunya mungkin endingnya juga akan nanti pada kenaikan PAD ya, seperti itu. Kembali lagi ke situ Iya, ya, Bu, kembali ya? lagi ke PAD. Gitu. Saya sedikit punya cerita, Ibu pernah ngobrol-ngobrol sama rekan dari mitranya Ibu, DPM PTSP Jawa Timur, ya. karena sebenarnya mereka tuh juga sudah melakukan penjemputan bola katanya. Kami, bukan saya ya, kami itu sebenarnya sudah melakukan penjemputan bola, jadi kayak proposal-proposal dari masing-masing kabupaten dan juga kota, itu juga sudah diterima, potensi apa saja yang sudah diterima. Lalu dari Dinas PTSP itu juga sudah langsung ketemu sama investor gitu, udah ngobrol-ngobrol. Ini artinya ada upaya yang bagus dong, Bu, ya, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Betul terkait sekali. dengan Karena memang pengelolaan lewat aset. itu kita tuh ibaratnya tuh ya tadi kata-kata menjemput bola itu jangan sampai kita menunggu. Nah, kalau kesempatan nggak akan datang untuk kedua kalinya gitu. Malah ketika ada peluang, ayo segera maju. Gitu. Yuk segera kita tindak lanjuti seperti itu. Ya salah satunya itu tadi, gimana caranya kita bisa bisa mengoptimalkan aset daerah itu sebagai upaya untuk meningkatkan PAD. Itu tujuannya. Gitu. Tujuannya cuma satu, Iya. pemirsa, yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Jawa Timur begitu. Kalau proyeksi Ibu nih, Bu, tadi kalau sudah terpetakan, mungkin nggak sih, Bu, kira-kira kalau Provinsi Jawa Timur aset-asetnya itu kemudian disinergikan dan dikolaborasikan dengan provinsi-provinsi lain? Bisa. Itu kita tergantung bagaimana caranya kita bersinergi dengan investor yang ada di daerah lain. Tidak hanya di Jawa Timur saja. Kita di Jawa Timur itu sebenarnya kan aset itu selain tanah itu juga. Sebenarnya ada Mbak yang perlu kita digali. Apa itu? Penyewaan alat berat itu juga bisa loh Mbak. Sebagai potensi daerah untuk menaikkan PAD. Sewa alat berat. Yang selama ini mungkin tidak terdeteksi ya. Kalaupun terdeteksi itu masih minim sekali. Oh, ternyata sewa alat berat juga bisa, Bu? Ada sebenarnya. Ya tidak alat berat saja kalau itu namanya aset tetap kan bisa juga gedung. Nah gedung ini yang kadangkala juga ya tadi saya sampaikan itu bahwasanya aset gedung ini kadangkala banyak orang yang namanya penghuni ilegal ya yang memanfaatkan gedung itu tanpa dengan kontribusi yang jelas. Baik. Gitu. Baik, ini saya juga melihat, Bu, bahwa ternyata sekarang tuh pemerintah Provinsi Jawa Timur tuh akan mengenjot PAD dari sektor sewa aset ini, Bu. Nah, itu seperti apa menurut Ibu? Tergantung yang disewa itu aset yang semacam apa kan gitu Mbak. Ayo coba ketika yang kita bicarakan menggenjot PAD tergantung dengan sewa aset yang mana tuh yang disewa kan gitu. Jadi kita bisa mengklarifikasikan seperti itu Mbak. Betul. Kalau menurut Ibu sendiri yang paling potensial yang sebenarnya ini potensial loh di Jawa Timur, tapi nggak dijamah sayangnya. Nah, itu apa, Bu? Ya itu tanah, termasuk tanah. Ya, kalau di Lumajang itu ada perumahan, aset tanah itu Lumajang itu ada pasir loh Mbak, penambangan pasir. Coba bayangkan, apakah itu nggak aset juga? Di Jember itu juga ada penambangan batu kapur di Gunung Sadeng. Itu kalau bisa kita gali potensinya, insya Allah itu juga akan membantu untuk meningkatkan PAD yang ada di Jawa Timur. Gitu. Oh ya, tadi aset sumber daya alam itu ya, Bu, ya? Iya, sumber daya alam. Karena katanya tuh Jawa Timur juga kaya sekali akan tambang dan aset-aset lainnya begitu, aset-aset yang perlu tentunya dikaji dan juga digali lebih dalam lagi, pemirsa. Pemirsa, kita akan ngobrol banyak ya tentang optimalisasi aset daerah ini untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah di Jawa Timur, tapi kita akan ngobrol sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ternyata ada satu undang-undang ini yang sedikit menghambat pergerakan Komisi C dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur nih ya untuk meningkatkan PAD-nya, yaitu Undang-Undang HKPD yang berpotensi mengurangi pendapatan asli daerah nih. Bu Hermin, kita ngobrolin lagi soal tadi Bu ya, mengenai optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Undang-undang HKPD, saya pikir hanya berkaitan dengan pajak saja, tapi meluas Bu ya dampaknya. Sangat luas sekali. Kalau untuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah ini seperti apa Bu? Kalau menurut saya, untuk mengoptimalkan asli pendapatan daerah itu, yang harus dilakukan adalah segala bentuk forum dengan daerah lain untuk menjaring permasalahan-permasalahan yang ada dengan pihak-pihak terkait peningkatan pendapatan pajak asli daerah seperti itu. Baik, kalau kita melihat Undang-Undang HKPD ini kan ini Bu ya, aturannya ini berbeda. Sekarang tuh pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menerima banyak lagi, tidak seperti dulu. Ada hampir 70% begitu Bu, yang sebelumnya harus diterima oleh pemerintah provinsi, tapi sekarang kebalik. Betul, kurang lebih 70% yang awalnya itu sudah diterima oleh pihak provinsi, sekarang kebalik diterima oleh pihak pemerintahan kota seperti itu. Akhirnya dengan demikian, maka daerah mana yang lebih banyak, misalnya ke pajak kendaraan bermotor tuh yang mana nih yang banyak yang punya kendaraan motor, misalnya Surabaya, ya otomatis Surabaya itu yang paling banyak mendapatkan hasilnya seperti itu, Mbak. Nah, kalau dari Komisi C sendiri ini bagaimana kemudian bisa menyuarakan agar Undang-Undang HKPD ini bisa istilahnya dirubah kalau bisa, atau kalau undang-undang kan nggak mungkin dirubah ya, atau ada raperda begitu Bu? Kalau terkait itu sebenarnya ya selain melakukan atau bentuk forum dengan daerah lain juga, itu karena ini juga menyangkut dengan perekonomian, maka agar perekonomian ini meningkat, tentu konektivitas pelaku usaha itu harus ditingkatkan. Sekali lagi, kita ini yang dijaga adalah pola komunikasi. Pola komunikasi kita baik di lapangan, otomatis pelaku usaha itu juga akan merespon dengan baik. Maka untuk mencapai itu, supaya perekonomian ini meningkat, kolaborasi dengan konektivitas dengan pelaku usaha itu harus ditingkatkan, Mbak. Gitu. Tapi sebenarnya kalau para investor sendiri mau invest di Jawa Timur ini seperti apa Bu? Apa mudah atau bagaimana Bu? Melihat aset pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah sebanyak ini gitu. Meskipun kita tahu aset Provinsi Jawa Timur banyak, kalau kita tidak punya bukti, mana mungkin investor akan percaya begitu saja. Maka harusnya itu kalau tidak mungkin ya, misalnya setidak-tidaknya ketika kita ingin menarik investor ke Jawa Timur, kita itu harus bisa dulu menunjukkan apa yang kita tawarkan kepada investor, agar kita fair di depan gitu loh. Ini loh yang kita punya di Jawa Timur. Lah, kita dengan berkomunikasi seperti itu terhadap investor, maka nanti investor akan bisa menentukan sendiri apakah ia yakin untuk menanam sahamnya di Jawa Timur atau tidak. Tergantung kita bagaimana caranya menjadi marketing yang bagus untuk investor ini gitu loh, seperti itu. Ada regulasi nggak sih Bu untuk pemanfaatan aset bagi investor di Jawa Timur ini yang mungkin menyusahkan selain tadi data Bu ya, data yang katanya Ibu tadi masih kurang jelas, kurang akurat lah katakanlah. Ya itu tadi di samping kurangnya identifikasi data di lapangan, juga kadang-kala ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan aset daerah itu tanpa dengan kontribusi yang jelas. Itu. Ternyata itu masih ada, masih ada. Oke. Kadang-kala harusnya setor ke provinsi, ternyata setor ke yang lain. Ya, ini tidak kita ketahui karena kita tidak punya data yang akurat tadi. Gitu loh. Nah, baik. Saya kemudian ingin tanya nih Bu, berarti Komisi C berat juga kerjanya Bu ya? Harus mengawasi orang-orang yang katakanlah ilegal dalam hal pemanfaatan aset daerah Jawa Timur nih Bu. Kemudian langkah-langkah apa yang sampai sejauh ini sudah dilakukan oleh Komisi CDPRD Jawa Timur untuk istilahnya tuh menyemprit gitu Bu. Prit. Nah, jangan pakai aset daerah Provinsi Jawa Timur ya, ini ilegal. Ya, karena itu sebenarnya mudah, simpel ya kalau kita mau melakukan itu ya. Kita ini kan juga ada tenggang rasanya juga. Maka kalau menurut saya supaya penghuni-penghuni ilegal ini tidak merajalela atau berkeliaran ya menggunakan aset daerah dengan seenaknya, perlu penertiban aset.
Ya, kalau menurut saya perlu penertiban aset ini. Kenapa? Karena kalau aset itu sudah ditertibkan, maka pemerintah itu bisa menggunakan aset pemerintah yang digunakan itu tidak ada lagi kontribusi-kontribusi yang nggak jelas tadi, gitu loh. Kalau ini sudah ditertibkan, ya ini kan nanti kita enak ke depannya. Iya, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi gitu loh. Kalau selesai ditertibkan, apa tugas pemerintah setelah aset ini ditertibkan? Tentu adalah mengamankan. Kenapa kok harus diamankan? Supaya untuk mencegah penguasaan ilegal di masa yang akan datang. Masa selamanya harus dikuasai oleh penghuni ilegal, sedangkan itu adalah haknya pemerintah gitu, asetnya daerah loh. Kalau sampai selamanya dikuasai oleh penghuni ilegal, ya otomatis yang menikmati hasilnya kan bukan pemerintah daerah, tapi yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu tadi, seperti itu. Gitu. Kalau kata iklan-iklan, rugi dong gitu oh, Bu. Iya, seperti itu. Ya. Tapi Bu, masyarakat sendiri bisa nggak sih Bu sebenarnya dilibatkan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaporkan orang-orang atau oknum-oknum yang menggunakan aset Provinsi Jawa Timur secara ilegal tadi Bu? Bisa. Nah, jadi seperti ini. Kalau aset daerah sudah terdata, kemudian sudah diamankan, tapi masih ada penghuni ilegal yang tidak mau ditertibkan, maka itu bisa dibawa karena hukum agar penertiban aset ini bisa berjalan dengan lancar dan sah menurut pemerintahan, seperti itu ya. Kemudian kalau menurut saya untuk lebih mengspesifikkan lagi aset daerah yang ada di Jawa Timur ini, alangkah baiknya aset-aset yang sudah tidak digunakan lagi itu harusnya dihapus. Dihapus maksudnya? Dihapus itu dengan cara apa ya? Ada penghapusan aset. Kalau nggak berguna, ngapain harus kita cantumkan? Kalau ini sudah nggak berguna. Lah, penghapusan aset itu dengan cara apa? Bisa melalui lelang, bisa juga melalui penghapusan secara langsung. Baik, ini jujur insight baru buat saya Bu sebagai masyarakat awam Jawa Timur. Ternyata aset itu bisa dihapuskan. Bisa dihapus kalau memang betul-betul sudah tidak bisa digunakan. Tapi kalau selama masih ada yang bisa digunakan, optimalkan itu. Karena itu akan berdampak pada peningkatan PAD juga. Selagi kita bisa memanfaatkan aset yang ada di Jawa Timur, otomatis PAD itu tidak tergantung pada satu pemasukan saja seperti kendaraan bermotor saja, tapi aset-aset yang lain juga bisa membantu bagaimana caranya PAD di Jawa Timur itu meningkat. Baik, ini seperti mengikhlaskan sesuatu yang tidak berguna lagi daripada mengeluarkan uang untuk maintenance gitu ya Bu ya. Lebih baik dilepasin aja deh, lebih menguntungkan untuk kita nih Bu. Lagi Bu, untuk menyikapi undang-undang HKPD tadi Bu, masing-masing daerah itu sebenarnya harus apa sih Bu? Ya, tergantung daerahnya ya, meresponnya bagaimana. Kalau saya sih, kalau di dapil Ibu seperti apa nih Bu? Kalau responnya bagaimana caranya kita berkolaborasi saja ya dengan pihak terkait. Jaga tuh pola komunikasi yang baik supaya kita itu enak ketika kita itu ingin mengutarakan sesuatu. Oh, kita ingin seperti ini loh sebenarnya gitu loh. Harus bagaimana kita gitu. Apa langkah yang harus kita ambil? Itu enak. Kalau yang penting jaga komunikasi aja. Pola komunikasi yang baik tuh insya Allah semuanya pasti akan berdampak baik. Salah satunya adalah dengan sowan langsung lah ke Ibu ya. Tapi kalau di dapil Ibu sendiri ini mudah nggak sih masyarakat untuk istilahnya nge-reach atau menjangkau Bu Hermin untuk menyuarakan, Bu ini loh Bu, aset Provinsi Jawa Timur ternyata ditunggangi ini loh. Nah itu tuh bisa dengan mudahnya nggak? Kalau untuk orang awam itu kayaknya ya, sepengetahuan saya, kalau untuk orang awam untuk menjambah hal-hal semacam itu tidak begitu. Karena kalau untuk di desa itu mereka yang penting kerja, makan tercukupi, nggak sampai hutang ke tetangga itu sudah cukup bagi mereka. Mereka nggak mungkin mengulik atau mencari tahu aset kita itu apa saja, enggak mereka itu. Kalau temuan di dapilnya Ibu sendiri nih Bu, apa Bu? Apakah ada aset yang secara ilegal ditunggangi oleh oknum? Yang sudah jelas itu adalah aset Provinsi Jawa Timur. Pernah ditemukan nggak? Selama ini belum. Belum, aman Bu ya? Aman. Gitu. Alhamdulillah, baiklah kalau begitu. Satu lagi nih Bu, mengenai beberapa persoalan diantaranya tadi ya, aset daerah dimanfaatkan secara ilegal atau dikuasai oleh penghuni liar, kemudian juga melihat pemerintah kerjanya tuh terutama BPKAD, ini perlu melibatkan BPK biar ada pendataan yang akurat. Selama ini apakah sinergi yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPKAD, lalu BPK itu juga sudah optimal dilakukan Ibu? Setiap kali kunjungan kita selalu menyesuaikan dengan tugas kita ada di komisi ya, termasuk mengurusi terkait aset-aset ini.
karena ini juga akan menjadi tuntutan kita selama kami di Komisi C itu bagaimana sih kerja Komisi C, apa aja kerjanya. Nah kalau kita tuh nggak menjalankan itu, tentu kita juga tidak tahu yang di lapangan kayak apa seperti itu. Baiklah kalau begitu. Seru sekali ini ngomongin soal potensi aset di Jawa Timur yang ternyata banyak banget macamnya, kemudian bisa digali dan dikulik lebih dalam lagi, tapi kita akan membahasnya lagi setelah jeda berikut. Ngomongin soal PAD, pendapatan asli daerah di Jawa Timur, lagi-lagi optimalisasi aset di Jawa Timur ini perlu digenjot lebih dalam lagi gitu pemirsa, karena ya punya potensi juga untuk menambah pemasukan asli daerah gitu, selain dari pajak, kemudian dari BUMD-nya gitu. Nah kemudian ternyata masih ada tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan pendataan, pemetaan gitu, dan juga implementasinya itu ternyata masih ada juga digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, aset Provinsi Jawa Timur loh. Nah, saya kan bertanya kepada Bu Hermin lagi nih, Bu, sebenarnya kalau aset ini yang istilahnya digunakan oleh oknum-oknum tersebut, jika tidak diawasi dengan baik dan benar gini Bu, dan tidak segera ditertibkan, apa yang akan terjadi Bu? Akankah berpindah kepemilikan, hilang atau bagaimana Bu? Bisa dua-duanya. Oke. Jadi kalau tidak aset ini kalau tidak diidentifikasi dengan jelas dan akurat, bisa dikuasai oleh penghuni ilegal tadi, otomatis nanti kan ini yang menikmati bukan pemerintah daerah. Ya. Ya, itu bisa, makanya harus ada penertiban supaya tidak selamanya itu dikuasai oleh penghuni ilegal. Ya. Yang kalau ini bisa hilang, kalau ini tidak teridentifikasi, makanya lebih baik kenapa nggak dihapus saja, gitu loh, dilelang atau gimana kayak gitu loh. Maka itu akan lebih aman kalau menurut saya untuk menjaga aset daerah yang ada di pemerintahan. Kalau pengawasan internalnya sendiri, sebaiknya apa yang perlu dievaluasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bu? Ini harusnya ada tindakan, di mana tindakan ini harusnya bagaimana caranya mengidentifikasi aset Jawa Timur yang ada di Jawa Timur ini secara secara ekstrim lah kalau menurut saya. Supaya kita tuh punya aset tapi nggak tahu terus bagaimana. Kenapa Bu? Sudah begitu daruratkah aset kita tuh digunakan oleh oknum-oknum tersebut? Dikatakan darurat enggak, tapi kalau dibiarkan ya terus-menerus akan berlarut-larut nanti gitu. Betul. Sebenarnya Mbak ya, aset itu tidak hanya segera bangunan saja ya. Bangunan itu ada rumah sakit, ada untuk sekolah. Tapi yang kadang-kala itu yang kita sampai hari ini mungkin masih tidak begitu terdeteksi, itu adalah aset alat berat. Coba bayangkan. Di Jawa Barat itu kalau alat berat itu sebenarnya kalau untuk sewa itu sudah ada anunya sendiri loh Mbak ya. Ada biayanya sendiri yang nantinya juga pasti akan membantu untuk PAD itu. Wah, tapi di Jawa Timur ini kayaknya aman-aman saja untuk alat berat ini. Padahal itu berpotensi ya. Padahal Bu, itu berpotensi sekali gitu. Oke. Ketika Ibu melakukan kunjungan kerja begitu ya di provinsi lain itu apa Bu yang Ibu temukan? Wah, kayaknya ini bisa deh diadopsi di provinsi kita Jawa Timur. Itu kemarin kebetulan kami Komisi C itu ada kunjungan di Bandung ya, itu terkait BUMD itu. Di Bandung itu sudah menerapkan bahwasannya untuk menghasilkan PAD itu tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor, tapi juga bisa pada aset-aset yang lain termasuk bangunan, tanah, kemudian gedung-gedung dan sebagainya itu ternyata gitu loh. Jadi hotel itu ada sebenarnya itu gitu. Hotel juga ya, bisa, Bu? Ada, bisa. Oh, baiklah kalau gitu. Berarti sebenarnya luas ya, Bu ya. Apa potensi-potensi yang bisa dimasukkan ke dalam PAD Jawa Timur itu tidak hanya sekedar bergerak di bidang tanah saja begitu. Lalu terkait dengan pemanfaatan aset Ibu, potensi PAD Jember Lumajang dapilnya Ibu nih apa, Bu? Kalau berkaca di dapil saya, Lumajang itu ada tambang pasir. Coba bayangkan, itu kan aset tanah yang harus dimanfaatkan, sangat berpotensi sekali itu. Dengan orang kalau membangun pasti akan cari pasir Lumajang kan. Betul. Gitu, nggak mungkin pasir apa gitu. Kualitasnya memang bagus, dan itu perlu dipertahankan. Itu kalau di Lumajang. Kalau terkait untuk potensi lainnya terkait UMKM-nya, Lumajang itu kan terkenal dengan kota pisang. Bagaimana caranya mengelola pisang ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat lokal. Tapi kan itu lagi-lagi harus ada tindakan-tindakan dari pemerintah atau dukungan
dukungan bagaimana caranya produk pisang ini nanti kalau nyampe ke luar negeri itu lebih bernilai lagi harganya seperti itu. Sedangkan kalau di Jember untuk potensi pendapatan asli daerahnya itu sebenarnya selain dari Gunung Kapur tadi yang ada di Gunung Sadeng tadi ya, pertambangan kapur, juga potensinya berasal dari di pariwisata dan pertanian terutama. Jember kan terkenal dengan tembakaunya. Iya. Cerutu juga dari Jember. Seperti itu. Baik, ini mungkin saya jadi pengen ngulik lagi nih Bu, pengusaha atau para pelaku UMKM pisang tadi itu mungkin juga bisa nyewa lahan di pemerintah Provinsi Jawa Timur kalau ada gitu ya. Terus kemudian apa ya, dengan sewa yang mungkin cukup affordable, lalu bisa diputar lagi tuh uangnya. Jadi lebih apa ya, win-win solution gitu Bu ya. Kalau itu sama-sama menguntungkan dan terjalin komunikasi yang bagus, apa sih yang nggak bisa? Gitu Iya. loh. Pasti itu bisa. Gitu. Pasti semuanya Kenapa bisa. enggak, Ya? gitu Betul, loh. betul. Terkait dengan pemanfaatan aset Bu, Komisi C ini melihat kira-kira usulan apa yang bisa disampaikan. Tentunya untuk meningkatkan potensi PAD ini Bu ya. Terus juga menarik investor gitu. Terus datanya diperbaiki lagi, dirapikan lagi. Ya meskipun saya yakin pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya begitu, terkait dengan menarik investor, kemudian mendata aset-aset yang sudah ada di Jawa Timur gitu. Termasuk perlukah dibuat kebijakan Bu atau regulasi baru gitu Bu untuk ayo didata masing-masing kabupaten kota. Perlu sebenarnya itu. Perlu bagaimana caranya potensi-potensi ini bisa digali. Karena bagaimanapun juga ini kan juga tugas Komisi C Ya. yang harus kita sampaikan kan gitu. Perlu Kak. Usulan apa Bu kiranya yang perlu digaungkan nih selain di pemerintah provinsi tapi juga di pemerintah kabupaten dan juga kota? Kalau kami dari Komisi C itu ya, harapan kami itu terkait potensi itu adalah bagaimana sih pemerintah provinsi itu dapat memanfaatkan aset daerah secara optimal agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya itu tadi. Kemudian bagaimana aset yang belum termanfaatkan ini dapat dikelola secara optimal agar nantinya bisa menarik investor ke Jawa Timur. Betul. Itu saran kami dari Komisi C ya. Lagi-lagi artinya kontribusi dari masyarakat. Masyarakat itu maksudnya adalah pebisnis, pelaku Ya, UMKM dan lain sebagainya yang berkenan menggunakan aset yang pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berbisnis lagi-lagi itu ya. Itu bagaimana ketika mereka ingin menjalin relasi? Tahapan-tahapannya seperti apa? Kalau untuk itu ya, kita kan kalau ingin menawarkan barang itu tentu kita harus menunjukkan barangnya dulu. Iya. Kan gitu. Sama ketika kita ingin menarik investor untuk menanam saham di Jawa Timur, tentu kita itu harus memperlihatkan dulu apa yang akan kita tawarkan kepada mereka. Ketika kita tawarkan itu juga ada ilmunya jelasnya ya. Kalau orang marketing pasti tahu lah itu gimana caranya ini investor tertarik gitu loh. Ya itu harus yang harus dilakukan, tunjukkan dulu apa yang perlu kita tawarkan kepada investor. Baik. Barangnya apa yang akan kita tawarkan. Baik. Jangan sampai investor tuh menawarkan sesuatu tapi barangnya nggak jelas. Benar-benar. Harus sesuai dengan apa yang dimiliki juga oleh pemerintah Iya. Provinsi Jawa Timur ya Bu ya. Tapi sejauh ini Ibu melihat investor ini mengalami kesulitan nggak Bu untuk berinvestasi di Jawa Timur? Aman-aman aja? Oh, aman saja kan Jawa Timur tuh ada Pasuruan, Sidoarjo dan Surabaya itu sudah ngeling sudah itu. Kenapa? Satu arah itu, infrastrukturnya satu arah. Iya, Jadi iya. memudahkan investor untuk berinvestasi. Jadi nggak ada masalah Bu ya. Nggak ada. Baik, kemudian sekali lagi Bu pesan nih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pemanfaatan aset daerah di Jawa Timur ini bisa lagi-lagi lebih optimal dan tentu saja Bu untuk oknum nih Bu yang menggunakan aset daerah Provinsi Jawa Timur. Warningnya apa nih Bu? Silakan. Ya kalau untuk kami dari provinsi di Komisi C ini ya, supaya PAD kita di Jawa Timur itu meningkat, yuk optimalkan aset yang ada. Jika aset ini tidak bisa dimanfaatkan, bagaimana cara mengelola supaya bisa bermanfaat. Terus harapan kami bagi penghuni-penghuni ilegal itu, kalau apalagi itu sama-sama orang Indonesia, kalau bukan haknya jangan dipakai lah gitu. Kembalikan kepada yang punya gitu aja. Betul. Seperti itu. Toh itu demi juga untuk masyarakat Jawa Timur. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Ibu Hermin SPDI MPD selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra, Dapil Lumajang dan Jember sudah hadir
untuk menyuarakan begitu Bu ya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu punya banyak sekali aset yang bisa dioptimalkan. Tapi jangan berfokus pada Satu aset dua aset saja. saja Iya, gitu. Ternyata betul. ada hal-hal yang bisa dikembangkan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Hermin, alat berat belum. Terus hotel juga bisa dilirik begitu ya dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi kalau misalkan PAD-nya Jawa Timur naik, ya artinya kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur juga nantinya akan naik ya. Triwulan pertama pertumbuhan ekonominya sudah bagus, ayo sama-sama masyarakat Jawa Timur kita tingkatkan lagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melalui peningkatan PAD. Saya Sima Perwira bersama kerabat kerja yang bertugas dan juga Ibu Hermin dari Komisi C DPRD Jawa Timur pamit undur diri. Sampai jumpa di Rembuk Jawa Timur, persembahan oleh DPRD Jawa Timur selanjutnya. Dah.